Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhani. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi. Apa sih birokrasi itu? Nah, birokrasi yang dalam bahasa Inggris bureaucracy yang berasal dari kata bureau yang berarti meja dan kraten yang berarti kekuasaan. Yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Birokrasi menurut beberapa ahli seperti Bintoro Cakrawinjojo, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Yang kedua ada Franz Martin Marx. Nah, menurut beliau, birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Yang selanjutnya ada menurut J.B. Kristiadi, birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup, tugas-tugas sangat luas, serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya ada pelayanan umum dan pembangunan, seringkali disalahartikan oleh masyarakat yang diartikan dalam konotasi yang berbeda maksudnya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, biro diartikan kantor dan istilah birokrasi mempunyai beberapa arti. Yang pertama ada pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat. Yang kedua ada cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri. Yang ketiga ada cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut aturan, kebiasaan, dan banyak lika-likunya. Nah, definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia ini nampaknya tidak hanya berusaha memberikan makna birokrasi tersebut, tetapi juga istilah turunan yang mengacu pada sifat ataupun kebiasaan dari birokrasi. Untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan negara Indonesia, maka birokrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga dan departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan dan desa. Sedangkan birokrat dalam arti pejabat pimpinan tingkat atas dan menengah dalam suatu struktur organisasi pemerintah umum, jadi birokrat terdiri dari unsur-unsur pimpinan, yaitu para pejabat dan organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih governance. Nah, governance merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan, dan pelaksanaan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, privat, ataupun swasta. Selanjutnya ada governance public, merupakan cara di mana stakeholders saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik. Nah, stakeholders tersebut antara lain adalah warga negara, organisasi masyarakat, media massa, lembaga publik, politisi, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Nah, birokrasi ini mempunyai makna yang antara lain ada makna positif, yaitu diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat untuk menjawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Yang kedua, ada birokrasi dan makna negatif, yang diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi ataupun penyakit, organisasi yang tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, penuh korupsi, dan lain-lain. Birokrasi adalah alat penindas bagi kaum yang lemah dan hanya membela kepentingan orang-orang kaya. Artinya birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. Nah, berikut terdapat beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi, antara lain yaitu ada teori rasional administratif model,
yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksi, dan efisien. Yang kedua, ada teori Power Block Model. Nah, teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi adalah merupakan penghalang rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendung kekuasaan rakyat yang diwakili politisi memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Yang ketiga ada teori Bureaucratic Oversupply Model. Nah, teori ini muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx yang pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya. Karenanya, para pemikir teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi diperkecil dengan semboyan less governance. Yang keempat, ada teori Neo-Public Service. Nah, teori ini merupakan bentuk penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini juga, bagaimanapun birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan cara kerja yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga peranannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta, sehingga peranan birokrasi justru harus dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu sebagai peranan publik. Terdapat beberapa kategori organisasi birokrasi berdasarkan tugas pokok yang dimana, yaitu yang pertama ada birokrasi pemerintahan umum, yaitu yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum seperti memelihara ketertiban dan keamanan dari pusat sampai ke desa. Yang kedua ada birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi yang menjalankan salah satu bidangnya khusus guna mencapai tujuan pembangunan. Nah, sebagai contohnya itu ada birokrasi yang menjalankan tugas mencapai pembangunan pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada birokrasi pelayanan, yaitu bagian birokrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Contohnya seperti di rumah sakit, sekolah-sekolah, kantor, koperasi, pelayanan kementerian-kementerian, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Weber tentang birokrasi. Max Weber dalam karyanya The Theory of Economic and Social Organization mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang sesuai dengan masyarakat modern. Ciri-ciri yang rasional pada hakikatnya merupakan dasar pembentukan organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Dalam perilaku organisasi sehari-hari, tentu saja dapat dijumpai beberapa kritik dan kelemahan. Namun semua organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai organisasi administrasi yang rasional. Ciri-ciri organisasi yang rasional pada hakikatnya merupakan dasar pembentukan organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Dalam perilaku organisasi sehari-hari, tentu saja dapat dijumpai beberapa kritik dan kelemahan, namun dasar dari sebuah organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai organisasi administrasi yang rasional. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pemikiran pertama dikenal dengan social action yang menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud tertentu dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia biasa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama ada tipe afektif, yaitu aktivitas manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah ataupun sedih. Yang kedua ada tipe traditional action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada kebiasaan telah mapan ataupun mendarah daging, seperti adat istiadat ataupun kebiasaan. Nah, yang ketiga ada tipe volitional action, yaitu aktivitas manusia berdasarkan pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Dan yang keempat ada tipe instrumental rational action, yaitu kesadaran pada keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat atau cara yang terukur. Nah, sehingga jelas bahwa menurut Weber setiap aktivitas manusia pasti dilatar belakangi oleh sebuah motivasi dan itu bersifat rasional. Semua pemikiran Weber tentang motivasi kenapa manusia beraktivitas tersebut dikenal dengan process of rationalization. Nah,
Tahap kedua pemikiran Weber tentang birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok. Nah, karena itu harus berdasar pada aturan-aturan yang jelas, sebab sebuah negara pasti berdasar atas hukum, dan setiap anggota organisasi itu harus mematuhi hukum yang diberlakukan. Sehingga pemikiran Weber ini disebut dengan 5 keyakinan dasar otoritas legal yang menyatakan bahwa yang pertama, undang-undang dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota organisasi. Yang kedua, hukum adalah sistem aturan yang abstrak untuk dapat melaksanakan keperluan administrasi, yaitu mengurus aturan-aturan itu dalam batasan-batasan hukum itu. Yang ketiga, ada orang yang menjalankan otoritas itu harus mentaati tatanan yang impersonal. Yang keempat, orang yang mentaati hukum adalah karena mereka semua sebagai anggota komunitas atau organisasi tersebut dan bukan karena sebab lain. Yang kelima, ada keputusan tidaklah kepada orang yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan wewenang kepada orang itu. Sedangkan tahap ketiga pemikiran Weber tentang birokrasi ada pemikiran bahwa dalam sebuah organisasi ada dalil-dalil yang harus dipatuhi oleh orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut. Nah, yang berisi tentang pertama, tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. Yang kedua, dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dalam segi yang fungsional, yang dilengkapi kewenangan otoritas sanksi yang sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, ada jabatan yang diatur secara hierarkis. Yang keempat, ada aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis atau menegak. Yang kelima, sumber institusi. Yang keenam, dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi. Yang ketujuh, pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai pemilik pribadi. Yang kedelapan, administrasi didasarkan atas dokumen tertulis. Yang kesembilan, sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokratis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patologi birokrasi. Istilah patologi diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Nah, dari kondisi sehat menjadi sakit ini mengandung arti ada hal-hal yang tidak betul dalam diri orang tersebut. Mungkin karena badannya yang tidak sehat, mungkin tertular penyakit dari orang lain, atau lain sebagainya. Oleh karena itu, patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Padahal, di era persaingan yang sangat ketat ini, tidak dapat ditoleransi bagi siapapun yang tidak mampu mengejar ketertinggalannya. Demikian juga dengan birokrasi. Birokrasi adalah pelayanan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat, supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Apabila birokrasi negara terkena patologi sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu tidak sehat, akan sangat sukar. Diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal. Di sisi lain, birokrasi saat ini juga jelas menghadapi persaingan global dan berbagai masalah internal. Dinamika masyarakat yang berjalan sangat cepat, jelas menemukan sebuah masyarakat yang peka akan lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan sosialnya, hukum, budaya, dan juga lingkungan politiknya, termasuk birokrasi itu. Masyarakat sudah mampu dan berani menuntut hak-hak yang memang menjadi miliknya. Salah satu yang dituntut oleh masyarakat adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pelayanan masyarakat atau birokrasi. Birokrasi yang pada masa lalu masih bisa merekayasa pelayanan dan memanipulasi data untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya, sekarang sudah tidak bisa melakukannya lagi. Masyarakat semakin kritis dan peduli. Oleh karena itu, organisasi birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika masyarakat. Jika birokrasi gagal memenuhi harapan masyarakat, maka sangat mungkin masyarakat akan melakukan perlawanan, baik dalam skala kecil, seperti dalam bentuk protes ataupun demonstrasi, maupun skala besar, seperti dalam bentuk kudeta ataupun revolusi. Meskipun menurut asumsi Sonang Pesiagian, seorang tokoh organisasi publik, menurut beliau tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi, dan sebaliknya
Tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi sekaligus. Artinya, semua organisasi birokrasi dimanapun, baik di negara besar, negara sedang, ataupun negara kecil. Nah, menurut Senam Pesiagian ini, patologi birokrasi yang sekarang ini ada bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adanya persepsi dan gaya manajerial. Nah, seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik, korupsi, sogok, boros, dan mewah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Pelayanan kurang memadai karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, butuh peningkatan kualitas, terutama dalam rekrutmen dan kaderisasi. Yang ketiga, pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, kita semua tahu bahwa semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur dalam RUU. Nah, patologi dalam hal ini adanya korupsi, suap, disiplin, pencurian, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada perilaku disfungsional dan negatif. Patologinya ini terdapat birokrasi yang berperilaku sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh. Nah, seharusnya setiap aparat birokrasi memenuhi 3 syarat, yaitu adanya knowledge, skill, dan attitude, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yang terakhir, yaitu akibat situasi internal dalam instansi patologi tentang persepsi dan gaya manajerial. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika adanya kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.